pelatih itu di kuda tuh ada dua. Yang satu pelatih berwujud orang manusia, yang kedua berwujud kuda gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berkuda. Kembali lagi dengan saya Uli Nuhan, dan kali ini saya bersama Coach Rahmat Nasir. Luar biasa sekali pada kesempatan kali ini hadir di tengah-tengah kita Coach Rahmat Nasir. Tentunya teman-teman berkuda sudah tidak asing lagi dengan Coach Rahmat Nasir. Tapi di sini tak panggil Mas aja ya, biar lebih kakak ya. Kakak dong. Biar Pakai lebih Q. ya, kokok. Oke, alhamdulillah. Jadi saat ini kita sedang di Ditya Horseland, tanggal 16 dan 17 Agustus 2021 ini kita mengadakan coaching klinik bersama Coach Rahmat Nasir. Ya. Luar biasa sekali. Jujur secara pribadi ini pertama kali saya ikut, Coach. Jadi seru juga gitu. Ya. Ikut ternyata jujur saya awalnya ngeri juga nanti kalau saya dengan kemampuan yang seperti ini ketemu sama coach profesional dimarahin habis-habisan, ternyata enggak. Di lapangan ternyata super ramah, super, pokoknya happy lah. Yeah. Mantap. Terus gimana Coach, kalau di Horseland menurut Coach Rahmat itu sudah mumpuni belum kalau untuk latihan berkuda di sini? Ya, sekarang perkembangan dunia olahraga berkuda itu sangat meluas, makin meluas. Tentunya harus diimbangi dengan kemampuan teknik-teknik cara mengajar atau melatih kuda daripada pelatih tiap klub yang ada gitu. Nah, bagusnya di Ditya Horseland ini untuk pertama kalinya mengundang saya pada kesempatan ini. Mungkin juga nextnya bisa pelatih-pelatih lain yang lebih mumpuni dari saya gitu, untuk bisa mentransfer ilmunya mereka gitu, entah kepada para pelatih yang ada di sini agar level pelatih di sini juga lebih meningkat, juga bisa mentransfer ilmu kepada member-member yang ada di sini atau yang terdekat dari Ditya Horseland. Gitu. Tapi kalau masalah terkait dengan Ditya Horseland sendiri menjadi sebuah riding school, nah itu sudah mumpuni kah atau kuda-kudanya gimana? Pelatih-pelatihnya sudah menurut Coach Rahmat sudah cukup belum? Oke, kalau masalah cukup atau tidak tergantung targetnya mau apa gitu ya. Kalau boleh bilang basic sampai level tertentu, kalau misalkan di pertandingan gitu ya, taruhlah di kelas boklok sama prelim gitu, saya rasa sudah pada bisa ngelatih gitu. Nah, bagusnya untuk kedepannya kalau memang bisa lebih sering mengundang pelatih, beberapa kan banyak pelatih ya di Indonesia yang lebih senior dan juga lebih banyak pengalaman dari dressage ataupun jumping, itu sangat membantu buat meningkatkan kemampuan daripada pelatih-pelatihnya di sini. Dan juga tadi masalah kuda, saya liatin kuda-kudanya juga banyak yang ya kalau boleh saya bilang dilatih serius sedikit ini bisa bagus gitu. Berarti potensinya luar biasa. Betul gitu. Tinggal tergantung kejelian kita. Ini potensi kuda ini di bidangnya apa, misalnya dressage atau jumping, ya tinggal diarahkan dengan serius sesuai dengan gitu. ininya ya, tujuannya kudanya. Iya, betul, potensinya gitu. Gini Coach, minta istilahnya teman-teman di luar sana tipsnya. Maksudnya gini, kalau saya dulu belajar ini kok sulit nggak nemu-nemu nih yang diharapkan. Nah, itu sebenarnya kuncinya apa sih, prinsipnya? Yang penting latihan terus atau ada prinsip tertentu sih sebenarnya? Kalau menurut saya bilang sih, boleh saya bilang untung-untungan ya. Jadi satu orang itu bisa berhasil, satu murid ya, bisa berhasil ke jenjang lebih tinggi. Misalnya ketemu pelatih itu di kuda tuh ada dua. Yang satu pelatih berwujud orang manusia, yang kedua berwujud kuda gitu loh. Jadi kalau kudanya bagus, muridnya ada passionnya bagus, tekadnya bagus, orang tuanya mendukung tapi pelatihnya tidak bisa membantu, itu juga kendala. Atau sebaliknya, punya pelatih bagus, muridnya punya
keinginan yang kuat untuk belajar, tapi kudanya juga tidak membantu itu juga. Jadi semua faktor itu sangat dibutuhkan. Harus ada tiga aspek itu ya. Iya, kuda, pelatih, termasuk yang latihan juga. Iya, dan ya tentunya dengan hal yang lain, misalnya kayak perawatnya yang baik, gitu. Terus juga kesehatan kudanya berhubungan dengan vet dan yang lainnya. Luar biasa. Teman-teman, jadi itu tadi kita ngobrol sedikit tapi intinya dapat banget gitu kan. Jadi kalau mau latihan berkuda itu kalau pengen benar-benar dapat ya harus tiga aspek itu ya. Yeah. Jadi dari kudanya, dari pelatihnya, termasuk dari membernya sendiri. Betul. Dia cuma mau main-main atau mau serius gitu. Kalau mau serius ya ayo kan. Iya. Kadang-kadang mungkin orang awalnya kenal dunia berkuda itu hanya sebatas hobi. Ya. Terus berjalannya waktu ketemu pelatih yang memang bisa guide dia di on the track. Ya. Misalkan udah mulai mumpuni ikut bertanding. Ternyata pas pengalaman pertama sangat boleh dibilang memuaskan atau mungkin sangat memuaskan. Nah, di situ ada satu pemicu buat dia lebih serius. Mungkin orang tuanya juga lebih bangga. Jadi akhirnya mensupport dia, membelikan kuda yang lebih bagus, pelatihnya juga ada bagus. Akhirnya tidak menutup kemungkinan mereka jadi serius di olahraga berkuda ini, bahkan jadi atlet pada akhirnya gitu. Ada beberapa contoh, orang yang seperti itu di Indonesia gitu. Jadi itu teman-teman, terima kasih Coach, luar biasa sedikit wejangannya terkait masalah tips dan kemudian masukan ya. Jadi tadi tiga aspek itu. Jadi teman-teman semuanya ataupun stable lain atau semua penggiat olahraga berkuda, saya pribadi di Hussein, mewakili di Hussein, sangat merekomendasikan Coach Rahman Nasir. Karena ketika kita dilatih sama Mas Rahman Nasir itu, jujur ya itu kayak capeknya itu terkalahkan dengan serunya. Jadi habis ini dapat apa nih? Ternyata cuma gini aja ya, simple. Karena kan dulu bayangannya untuk bikin trot itu nyaman itu harus ngapain itu bingung Bos. Tapi ternyata cuma yang penting relax aja, kontak dikit-dikit, kan seperti itu. Mungkin kalau dari saya pandangannya mengajar itu kan sebenarnya pertama bisa teknik, kedua dengan pengalaman, dengan berbagai macam jenis penunggang, bisa dari mental memang, atau ada beberapa kesulitan dari mereka untuk menangkap teori. Balik lagi tergantung kita gimana kita deliver knowledge kita kepada mereka sehingga mereka bisa mengerti apa yang kita maksud. Jangan sampai kita hanya teori lagi sedangkan boleh dibilang caranya tidak nyampe, akhirnya muridnya jadi makin susah, kudanya juga jadi beberapa kuda kadang-kadang jadi nggak nangkep, akhirnya semua nggak happy ending gitu loh. Karena kuda juga bingung nih. Betul. Gimana Dan gitu. yang paling penting menurut saya sebagai seorang pelatih yang baik itu kita harus menempatkan posisi kuda atau muridnya, kita mesti jeli level apa mereka sekarang. Jadi ya kan? kalau dikasih di atasnya juga belum dapat, di bawahnya juga ngulangin lagi. Walaupun kita sebagai pelatih yang udah lebih tahu segala macam gitu, tapi kalau kita ngajarin lebih beginner ya kita harus ngasih ilmunya beginner, tapi untuk memperbaiki mereka yang udah mereka lakukan dan juga untuk progresnya ke depan kita harus benerin yang itu. Jangan butuhnya A dikasihnya jadi yang lain. Iya betul. Berarti kita bukan kita sebagai pelatih harus lebih jeli aja. Gimana gitu. Nih? Bukan dibilangnya boleh ada, mungkin dibilang ada jadi pelit ilmu, bukan. Karena naik kuda itu nggak sesuatu yang instan untuk jadi penunggang yang baik, karena ini perlu adanya bonding, keseriusan, keseringan juga naik kuda ya, bukan cuma seminggu sekali atau sebulan sekali bahkan, tapi pengen pas tanding ikutan, nggak mungkin berhasil juga, gitu. Walaupun ada yang seperti itu, mungkin ya boleh dibilang faktor lucknya ada gitu. Karena juga ada maksudnya orang itu naik sebulan sekali belum pasti tapi pengen segera bisa ya nggak bisa juga. Itu banyak sih. Nanti nyalahin pelatih. Betul. Nyalahin kudanya. Kok aku nggak bisa lah. Lah sampean yang naik kuda gimana, latihan gimana? Gitu. Kalau nyalahin pelatih ya mungkin ya resiko pelatihnya. Tapi yang paling parah juga pelatihnya kadang-kadang suka ngojok-ngojok, ikut aja. Nah itu yang menurut saya sih kalau memang saatnya belum siap, ya mendingan nggak usah dipaksakan. Mending dimatangin dulu. Betul. Kalau ini Gus, untuk pemula, artinya dari betul-betul dari nol, rekomendasi latihan itu kira-kira
jangkanya berapa lama? Misalkan seminggu berapa kali kah, atau berapa kali dalam 1 bulan kah, atau harus gimana? Ya tergantung goalsnya mau ngapain ya, mau leisure atau mau semi serius atau benar-benar serius. Kalau leisure biasanya seminggu sekali udah oke. Seminggu udah cukup ya. Gitu. Kalau mau sedikit ke serius, rata-rata yang udah sering orang-orang lakuin biasanya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Yang mulai serius biasanya 3 kali sampai 4 kali bahkan. Gitu. Itu aja. Jadi tergantung dengan apa namanya tujuannya dulu. Tapi kalau mau lebih dari, maksudnya 1 minggu sekali itu paling minimal ya, untuk segera bisa, maksudnya jangan lebih lah, maksudnya baru 2 minggu sekali itu kan nanti materinya udah lupa lagi kan. Karena kan olahraga kuda ini bukan hanya beda, sangat beda dengan olahraga lain. Karena ini menyangkut 2 nyawa, kan? 2 nyawa, 2 keinginan, 2 watak, 2 otak gitu loh. Yang hati, yang hati, yang paling penting hati. Hati si kuda pengen ke barat, kitanya pengen ke timur, ya kan? Jadi nggak pernah sinkron kalau kayak gitu. Nah, gimana caranya biar hatinya tetap bareng, satu jalan? Gimana cara ketahuannya? Ya dengan sering ketemu. Jadinya bondingnya dapat banget. Pun ketika nggak di atas kuda pun juga sering ngasih makan, gitu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Coach. Sedikit banyak kita sudah mendapatkan ilmu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Coach Rahman Nasir sudah mampir di Ditya Horseland. Sekali lagi, buat teman-teman semuanya yang pengen belajar berkuda di area Klaten, bisa mampir ke Ditya Horseland. Terus nanti insya Allah kita berarti nggak kapok kan main di Ditya Horseland. Nah, insya Allah lain waktu kita akan undang lagi Coach Rahmat ke Ditya Horseland. Tentunya teman-teman harus ikut. Jangan lewatkan kesempatan untuk latihan bareng Coach Rahmat di Ditya Horseland. Begitu Coach, terima kasih. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe RN Channel dan aktifkan loncengnya. Share, like, and comment. Gitu ya. Oh gitu. Jangan lupa subscribe gitu. Oke. Kalau bahasa kerennya subrek. Subrek. Ditya Horseland. Like, Comen, Sare. Tidur dong. Oke.